Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa mengikuti petunjuk darinya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, sebagai panutan kita, sebagai contoh terbaik yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Dan beliaulah yang kelak mempunyai hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya ketika pada hari itu tiada hari atau tiada perlindungan selain perlindungan darinya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau menjelaskan secara singkat, secara padat tentang yang selama ini diperdebatkan, yang selama ini dipertanyakan, yaitu adalah silsilah atau sanad silsilah Thariqat Siddiqiyah yang diajarkan beliau Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti, ya, yang tertulis atau yang tercantum di dalam kitab Fathul Arifin sebagai pegangan bagi beliau yang didapatkan dari guru beliau yang diamanatkan untuk dipelajari dan senantiasa menjadi rujukan dalam ajaran-ajaran Thariqat Siddiqiyah, yaitu dari Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani atau Syekh Ahmad Su'aib Jamali Al-Bantani. Di dalam video ini juga akan saya terangkan sedikit tentang sosok kiai atau sosok guru daripada Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti tersebut. Pastinya yang akan saya sampaikan adalah sejarah singkat atau gambaran singkat daripada Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani. Baiklah, saudara-saudara dimanapun Anda berada, silsilah Thariqat itu di awal ajaran Thariqat ini disampaikan, itu hampir semua Thariqat memiliki silsilah yang sama, terutama ketika berada pada zaman salaf, yaitu zaman di mana 3 abad pertama dalam ajaran Islam, yaitu abad di mana di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian zaman tabi'in, yaitu pengikut atau murid-murid daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian adalah zaman tabi'un tabi'in, yaitu ulama-ulama sebagai murid para tabi'in. Dan 3 abad pertama inilah ajaran Islam itu ajaran Islam yang sangat menjadi rujukan. Kenapa? Karena kebenarannya dan belum terkontaminasi dengan faham-faham yang mungkin bisa dikatakan adalah menyesatkan. Pada abad ketiga inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai abad yang terbaik dalam umatku. Abad yang menjunjung tinggi nilai-nilai siddiqiyah, yaitu nilai-nilai kebenaran. Abad di mana manusia ini ditanamkan sekuat-kuatnya akidah tauhid, ya. Abad di mana menjadi rujukan para ulama-ulama modern untuk mengambil istinbat hukum di dalam ijtihad mereka. Langsung saja, nasab atau silsilah Thariqat Siddiqiyah yang dibawakan oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti, yaitu berasal dari, pastinya yang pertama adalah Rabbul Arbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
sebagai sumber dari segala sumber ajaran ini, sebagai sumber dari segala sumber aturan agama ini, di mana yang mengikuti petunjuknya akan selamat di dunia dan di akhirat. Bagi siapa yang menghendaki kemenangan, yaitu harus mengikuti petunjuk yang disampaikan, yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Quranul Azim, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu dari Rabbul Arbab disampaikan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Dari Sayyidina Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, seperti yang kita tahu bahwasanya awwalu rijalin aslama huwa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia adalah dari kalangan orang pertama dari kalangan orang dewasa yang masuk Islam. Lalu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu disampaikan kepada Sayyidina Ali karamullah wajhah. Di sini saya jelaskan sedikit zikir atau metode zikir yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berbeda dengan metode zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mendapatkan ijazah untuk melaksanakan zikir nafi isbat, yaitu zikir la ilaha illallah. Di mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau mendapatkan ijazah atau baiat atau metode zikir ismu zat, Allah, 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 Allah. Lalu di antara keduanya saling mengajarkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali mengajarkan zikir ismu zat Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga keduanya memiliki sanad yang sama, memiliki ajaran yang sama. Lalu selain dua sahabat ini, yang mendapatkan silsilah tarekat ini adalah sahabat Salman Al-Farisi. Dari sahabat Salman Al-Farisi inilah silsilah sanad tarekat Siddiqiyah disampaikan, yang ditulis di dalam kitab Fathul Arifin. Ya. Dari sahabat Salman Al-Farisi kemudian sampai kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu an bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu kepada Syekh Imam Zainal Abidin radhiyallahu an. Lalu kepada Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Baqir radhiyallahu an. Lalu kepada Syekh Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu kepada Syekh Musa bin Ja'far Al-Qazim radhiyallahu an. Kepada Syekh Abil Hasan Ali radhiyallahu an. Kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarahi radhiyallahu an, yang beliau wafat pada tahun 201 Hijriah atau pada abad memasuki abad ketiga dari abad salaf atau dari Qarnus salaf. Kemudian kepada Syekh Sirrus Suqti radhiyallahu an, yang wafat pada tahun 253 Hijriah. Kemudian kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, di Syekh Junaid Al-Baghdadi inilah sanad tarekat Siddiqiyah yang tersebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub dan kitab Fathul Arifin bertemu. Ya, bertemu di Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, yang beliau wafat pada akhir Qarnus Salaf, pada akhir abad Salaf, yaitu pada tahun 297 Hijriah. Lalu kepada Syekh Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Lalu kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi radhiyallahu an, kepada Syekh Farabi At-Turtusi
radhiyallahu an. Kepada Syekh Abil Hasan Ali As-Saukari radhiyallahu an. Kepada Syekh Abi Said Mazumi radhiyallahu an. Kepada Syekh Abu Muhammad Muhyiddin radhiyallahu an. Kepada Syekh Abdul Aziz radhiyallahu an. Kepada Syekh Muhammad Al-Huttaqi radhiyallahu an. Ya. Kepada Syekh Samsuddin radhiyallahu an. Kepada Syekh Syarifuddin radhiyallahu an. Kepada Syekh Waliyuddin radhiyallahu an. Kepada Syekh Hisamuddin radhiyallahu an. Kepada Syekh Yahya radhiyallahu an. Kepada Syekh Abu Bakri radhiyallahu an. Kepada Syekh Abdul Karim radhiyallahu an, yang beliau lahir pada tahun 1366 Masehi dan wafat pada tahun 1408 Masehi. Ya. Kemudian kepada Syekh Utsman radhiyallahu an, kepada Syekh Abdul Fattah radhiyallahu an, kepada Syekh Muradi radhiyallahu an, kepada Syekh Syamsuddin radhiyallahu an, kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Maki atau Ahmad Khatib Al-Maki radhiyallahu an, yaitu yang beliau yang hidup antara kurun atau antara waktu atau tahun 1860 Masehi dan beliau wafat di Mekah pada tahun 1916 Masehi. Kemudian kepada Syekh Nurul Iman, ya. Kepada Syekh Ahmad Su'aib Jamali Al-Bantani. Syekh Nurul Iman dan Syekh Ahmad Su'aib Al-Bantani memang beliau bukanlah ulama yang begitu terkenal dengan nama besar, tetapi beliau menjalankan ajaran ini melalui tarekat khalwatiyah. Beliau lebih suka khalwat, beliau lebih suka menyendiri, dan beliau memang tidak mengajarkan kepada banyak murid. Beliau dua syekh ini, yaitu Syekh Su'aib dan Syekh Nurul Iman ini, beliau sangat menyenangi kegiatan khalwat, di mana khalwat merupakan salah satu ciri khas daripada pemeluk tarekat khalwatiyah. Adapun khalwat yang diajarkan adalah dengan dua cara. Yang pertama khalwat duduk, yaitu dengan duduk, dan khalwat dengan berjalan kaki atau mengembara. Nah, Syekh Nurul Iman dan Syekh Su'aib ini memilih yang kedua, yaitu dengan cara mengembara. Sebelum saya lanjutkan, kita mengenal sedikit tentang Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani. Siapa itu Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani yang selama ini dipertanyakan oleh kalangan umum atau bahkan mungkin murid Siddiqiyah itu sendiri bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani ini? Beliau adalah salah satu ulama daripada tarekat khalwatiyah dan mursyid tarekat khalwatiyah yang terlahir di Banten pada tahun 1926 Masehi. Merupakan seorang mursyid tarekat khalwatiyah, akan tetapi ia lebih suka untuk mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengembaraan inilah yang akhirnya menjadikan sebab pertemuan antara Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti waktu beliau masih muda dengan Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani. Sebelum memasuki tarekat atau sebelum menjadi murid daripada Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani, Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti bukanlah orang yang tidak mengenal tarekat sama sekali. Beliau dari kecil sudah kenal dengan tarekat, sudah menyukai tasawuf. Meskipun ketika beliau masih remaja, beliau tidak menyukai kegiatan tasawuf, karena beliau lebih suka dengan pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran-pelajaran syariat. Karena kegemaran beliau untuk berdebat di pondok waktu beliau masih menjadi santri. Akan tetapi keluarga besar daripada Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti itu dari leluhur-leluhur beliau seperti Kiai Zamrozi, kemudian ibu beliau, kemudian Kiai Ahmad Suhada, semuanya adalah pemeluk tarekat, dan bukan hanya tarekat khalwatiyah. Jadi belum dinamakan Siddiqiyah.
ada yang memeluk tarekat Qadiriyah, ada yang Naqsabandiyah, ada yang memeluk tarekat Khalwatiyah itu sendiri. Dan Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti juga berbaiat kepada tarekat-tarekat tersebut. Beliau mempelajari, setelah beliau keluar pondok, beliau mempelajari tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah. Bahkan beliau juga belajar tentang tarekat Anfasiyah, yaitu tarekat yang mengajarkan wirid nafas, zikir nafas, tarekat yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Ya, tarekat ini yang mengajarkan bagaimana kita menikmati atau kita berzikir di setiap nafas, karena mempunyai keyakinan bahwasanya nafas adalah satu-satunya yang sangat bersih di dalam tubuh kita ini. Nafas tidak pernah mencuri, nafas tidak pernah bermaksiat, nafas jauh dari sifat-sifat kemungkaran. Maka zikir nafas ditujukan adalah untuk kebersihan jiwa dan mengingat Allah di setiap nafas yang berhembus ke dalam tubuh kita ini. Ya. Kembali kepada Syekh Syu'aib Jamali Al-Bantani. Ya. Beliau menyenangi kegiatan khalwat, sehingga ketika Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti muda mendirikan sebuah lembaga pendidikan atau mendirikan suatu madrasah di Lamongan, pada waktu itu Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti menginginkan untuk mendalami ilmu tasawuf dan mencari guru yang bisa mengajarkan ilmu tasawuf itu dengan sebenar-benarnya. Lalu mendengarlah atau mendapati berita tentang adanya syekh atau seorang kiai yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak banyak orang kenal. Di dalam dunia tarekat, kiai yang tidak terkenal tidaklah masalah. Karena apa? Karena kita meyakini bahwasanya ada seorang kiai yang tidak terkenal di bumi, tetapi mereka terkenal di langit. Ya. Mereka masyhurun fis sama. Mereka itu menginginkan suatu kehakikian di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan pujian dari manusia. Ya. Khalwat bertujuan yaitu adalah untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi dan melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk mencapai hakikat ilahi. Beliau, Syekh Ahmad Syu'aib Jamali Al-Bantani, merupakan seorang ulama yang zuhud, yang wara', dan pastinya beliau menempuh jalan sufi, seperti halnya gurunya yaitu Syekh Nurul Iman, yang merupakan salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Maki. Syekh Ahmad Khatib sendiri memiliki ijazah yang kemursyidtannya lebih dari satu tarekat, memiliki banyak sekali murid. Ada yang menjadi ulama besar dan terkenal, tetapi ada pula yang memilih berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan ke hutan-hutan yang jauh dari keramaian hanya untuk mendidik sedikit murid. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, begitu juga sejarah pertemuan antara Syekh Syu'aib Jamali Al-Bantani dengan Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti, yaitu adalah Syekh Syu'aib ini tidak menampakkan sosok kekiaian beliau. Beliau sering berkelana sebagai seorang pedagang yang menjajakan atau yang menjual dagangannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan terkadang beliau nampak seperti orang biasa, seorang petani yang berada di tepi jalan dan lain sebagainya. Sehingga orang ini akan terkecoh dengan penampilan Syekh Syu'aib Jamali Al-Bantani. Hal ini dilakukan beliau adalah mengingat beliau memang menginginkan kesungguhan di dalam berkhalwat. Beliau menginginkan intensitas waktu untuk beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nurul Iman membaiat Syekh Syu'aib Jamali dan mengijazahkan kepada beliau untuk menjadi mursyid tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, serta tarekat Khalwatiyah. Ya, dalam perjalanannya Syekh Syu'aib yaitu meneliti juga kitab Tanwirul Qulub tersebut, sehingga ini menjadi suatu keinginan atau cita-cita beliau bahwasanya di dalam kitab Tanwirul Qulub, tarekat yang paling awal sebelum berganti nama atau tertimbun dengan nama-nama syekh selanjutnya yaitu adalah bernama Siddiqiyah. Syekh Syu'aib lebih menunjukkan
kemursyidhan beliau di dalam tarekat Khalwatiyah. Sehingga pada saat beliau membaiat Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti pada waktu itu, beliau telah menyampaikan nama tarekat ini, yaitu tarekat Khalwatiyah Siddiqiyah, beserta silsilah-silsilahnya yang berasal dari jalur sahabat Salman Al-Farisi yang tertulis di dalam kitab Fathul Arifin. Kitab Fathul Arifin inilah kitab yang diwariskan oleh Syekh Syu'aib Jamali Al-Bantani kepada Kiai Mukhtar, menjadi sebuah pegangan bagi beliau sampai sekarang, di samping kitab-kitab lainnya. Setelah dirasa ilmu atau bekal yang diajarkan kepada Kiai Muhammad Mukhtar sudah cukup, maka ijazah kemursyidhan pun diberikan kepada beliau. Sehingga pada waktu itu beliau menjadi mursyid tarekat Khalwatiyah. Akan tetapi beliau mendapatkan nama itu langsung dengan dua nama, yaitu Khalwatiyah Siddiqiyah. Ya. Di akhir masa belajar intensif terhadap tarekat ini, terhadap ilmu tasawuf ini, Kiai Ahmad Syu'aib Jamali Al-Bantani, beliau mengamanatkan kepada Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti muda waktu itu, tepatnya ketika beliau bertemu di daerah Kaseman, Banten, yaitu untuk secara perlahan-lahan bertahap, ya, untuk mengembalikan nama tarekat yang dipimpinnya kelak ini kepada nama asalnya, yaitu tarekat Siddiqiyah. Beliau menyadari bahwasanya ini merupakan suatu tugas yang sangat berat, mengingat sebagian besar daripada masyarakat kita ini masih awam terhadap nama Siddiqiyah. Kita memahami, bahkan kebanyakan daripada murid tarekat Siddiqiyah yang sekarang ada ini juga awalnya tidak mengerti apa itu nama Siddiqiyah. Banyak yang berasal dari tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Satariyah, tarekat Tijaniyah, dan tarekat-tarekat yang lain yang ketika awal masuk ke dalam tarekat Siddiqiyah mempertanyakan hal yang sama. Ya, pastinya dengan proses belajar itu keyakinan pun timbul. Ya. Hal itu karena memang tarekat Siddiqiyah ini sudah terkubur lama sejak akhir masa daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dan nama tarekat mengalami banyak perubahan sesuai keadaan zaman dan syekh tarekat yang memimpin pada masanya. Jadi memang di dalam dunia tarekat, seorang syekh mempunyai hak untuk memberikan nama kepada tarekatnya. Begitu juga mempunyai hak untuk mengembalikan nama ini kepada tarekat dari guru-guru sebelumnya. Sehingga tidak masalah nama itu diberikan, asalkan memang benar-benar ada bukti nama tarekat itu ada. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat unik di dalam dunia tarekat. Adapun fungsi-fungsi kenapa tarekat itu disematkan, yaitu adalah semata-mata untuk menghormati guru yang terdahulu. Seperti tarekat Siddiqiyah saat ini adalah untuk menghormati manusia pertama yang dibaiat oleh Rasulullah SAW dalam urusan dunia tarekat, dalam urusan ajaran tarekat atau ajaran tasawuf Islam ini. Ya. Sebagai seorang salik yang sejati, wajib hukumnya menjalankan amanat guru. Tidak peduli harta ataupun nyawa yang akan hilang. Ini yang menjadi prinsip daripada Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti pada kala itu. Berbagai badai yang menerpa pun harus dihadapi di kemudian hari. Serta pada akhirnya Syekh Syu'aib harus berpamitan kepada Syekh Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti karena dianggapnya amanat tarekat sudah disampaikan kepada murid pilihannya, yaitu beliau ingin melakukan pengembaraan khalwatnya ke luar negeri. Dan menurut surat yang terakhir, yang paling terakhir yang diterima oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti pada tahun 1965, bahwasanya Kiai Ahmad Syu'aib ini mengembara dan berkhalwat di daerah Alexandria, Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak mengetahui beliau ini masih hidup atau beliau ini sekarang sudah wafat. Yang jelas, inilah keadaan-keadaan tarekat atau keadaan atau kondisi jalan hidup yang dipilih oleh Syekh Syu'aib
Jamali An-Bantani. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidaklah semua ulama itu memang harus masyhur di kalangan umat. Karena ada ulama, kita juga tahu sendiri banyak cerita-cerita bahwasanya wali-waliullah yang menginginkan dirinya tidak dikenal oleh umatnya. Hal itu bukanlah semata-mata karena keinginan nafsunya, tetapi memang beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup yang demikian itu. Sebagai penganut tarekat, sebagai pelajar tasawuf, maka kita tidak boleh mengingkari hal itu ada di dalam tarekat ini. Inilah yang seharusnya kita pahami, inilah yang seharusnya menjadi pedoman kita, sehingga kita tidak perlu menyalahkan sana sini dan tidak perlu mendiskreditkan sesuatu yang berbeda dengan kita. Kita kembali kepada doa yang senantiasa kita ucapkan, bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah setiap perbedaan di umat ini menjadi suatu keberkahan dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.